Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan Manatsu no Shonen part ketiga. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, silahkan nonton dulu oke? Link video ada di deskripsi. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kasus Seisen yang mencoba bunuh diri semakin viral dan Akina dari klub penyiar mencoba untuk menyelidiki gedung tempat Seisen bunuh diri. Di sana dia menemukan petunjuk, yaitu sebuah drone bertuliskan nama Seisen. Dia pun membawanya ke sekolah. Akan tetapi, isi file video dalam drone tersebut tidak bisa terbuka karena ada password. Sedangkan di tempat lain, Satoru memberitahu teman-temannya kalau dia dan Kasuga bertemu Seisen yang sangat sehat walafiat. Di markas itu, Senpai dan yang lainnya melihat konser Saori di YouTube. Saori sendiri adalah teman kelas Satoru yang sekarang viral karena suaranya sangat merdu. Saat melihat video itu, di sana Satoru menyadari kalau Seisen menonton langsung konser dari Saori. Mengetahui itu, keesokan harinya Ryuji dan Kasuga menemui Saori untuk menanyakan tentang Seisen. Tapi sayangnya Saori tidak tahu apa-apa tentang Seisen. Sementara itu, sekarang Saori menjadi siswi favorit di sekolah dan Pak Parman lah yang menjadi manajernya. Setelah pulang sekolah, Ryuji dan Kasuga kembali ke markas dan mengabarkan ke Satoru kalau Saori tidak tahu apa-apa soal Seisen. Karena membahas Saori, Satoru pun teringat kalau dulu sebelum Discourse, dia pernah meminjam pulpen Saori dan belum dia kembalikan sampai sekarang. Tidak lama setelah itu, Kazuhiko datang dan membawa sebuah informasi tentang lansia yang berumur sekitar 80 tahun. Siapa tahu salah satu di antara mereka adalah anaknya Sanpei. Namun di sana tidak ada nama anak Sanpei yang bernama Madoka. Satoru pun berinisiatif untuk mencari Madoka di kota Tomimuro. Mihira Madoka-san. Mihira Madoka-san. Ketika berkeliling mencari, Satoru tak sengaja bertemu Sanpei yang sedang bersama anak hilang, yang dimana ternyata anak itu adalah adik dari Miki, teman sekelas Satoru. Miki dan adik-adiknya pun diajak Sanpei ke markas, dan di sana Miki memasakkan mereka semua makanan bertema telur. Tamago ryori, oku ne. と優秀な食材よ。 Di sisi lain, Pak Parman menemui ketua komite sekolah yang bernama Setsuko untuk mengajukan Saori agar bernyanyi di festival kembang api jika festival itu tidak dibatalkan. Dan Setsuko pun menyetujuinya. Saori pun kini semakin terkenal di sekolah. Saori sendiri ternyata akrab dengan ibu kantin karena ibu kantinlah yang mengajari Saori bernyanyi. Sanpei dan ibu kantin pun bilang kalau lagu favorit mereka dari Saori berjudul Cinta Koin 100 Yen. Tapi karena mereka suka lagu itu, Saori malah terlihat kesal dan mengatakan kalau lagu itu biasa aja. Sedangkan di sisi lain, Yamada memberitahu Kazuhiko kalau dia sedang menyelidiki bagaimana Sanpei bisa melompati waktu. Sementara itu, Sanpei mengetahui kalau Miki lah yang membuatkan lirik lagu yang berjudul Cinta Koin 100 Yen kepada Saori. Di sisi lain, Saori sedang menulis lagu untuk festival kembang api dengan arahan dari Pak Parman. Malam harinya, Saori mengunjungi rumah Satoru untuk mengambil bolpennya. Dia beralasan kalau tidak bisa memikirkan lirik lagu jika tidak menggunakan bolpen itu. Padahal sebenarnya di sini Saori naksir pada Satoru. Saori pun menanyakan lagu buatannya yang paling disukai oleh Satoru. Di sini Satoru tidak tahu apa-apa soal lagunya Saori. Dan karena Sanpei sering mendengar lagu Cinta Koin 100 Yen, Satoru pun menjawab lagu tersebut. Mendengar itu, Saori kecewa dan Satoru berusaha menghibur dengan mengatakan kalau lagu itu adalah lagu terbaik buatan Saori. Karena hal itu, Saori pun semakin kecewa dan dia langsung pergi meninggalkan Satoru sambil marah. Saat di sekolah, Saori sangat merasa tertekan
karena Pak Parman menyuruhnya menulis lirik lagu yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Benar saja, saat mencoba lagu tersebut di kantin sekolah, ibu kantin merasa kalau lagu itu tidak seperti lagu Saori yang seperti biasanya. Mendengar kritikan itu, Saori merasa kesal dan menemui Miki untuk mengajaknya ke suatu tempat. Di sana Saori kesal pada Miki karena orang-orang lebih menyukai lagu buatan Miki daripada lagu buatannya sendiri. Padahal dia cuma cemburu sih karena Satoru bilang dia suka lagu Cinta Koin 100 Yen. Di sisi lain, ternyata gambar kartu roh Sanpai sangat laris dan dia mengantarkan pesanan kartunya. Setelah selesai mengantar, Sanpai bertemu Saori yang sedang latihan nyanyi di kuil. Di sana Sanpai memberikan khotbah no jutsu ke Saori agar dia bisa lebih tenang dan bisa menciptakan lagu dengan maksimal. Pada akhirnya karena perkataan Sanpai, Saori pun tersadar. Tidak lama setelah itu Satoru datang sambil membawa kembang api sebagai tanda minta maaf dan mereka bertiga pun terlihat sangat bahagia di sana. Esok harinya, Saori bilang ke Pak Parman kalau dia akan mengundurkan diri dari festival kembang api karena dia masih ingin fokus untuk mengembangkan diri terlebih dahulu. Selain itu juga terlihat kalau Saori sudah berbaikan dengan Miki. Di ruang klub penyiar, ada seorang pria misterius yang mencuri drone Seizen. Mengetahui hal itu, Akina pun pusing karena drone tersebut satu-satunya harapan untuk mengungkap kebenaran tentang Seizen. Di sisi lain, Yamada pun berhasil mengungkap kalau penyebab Sanpai terlempar ke masa depan adalah sebuah petir. Petir tersebutlah yang membuka ruang dan waktu. Sanpai sedang menggambar manganya dengan ditemani Kazuhiko. Manga Sanpai sendiri menceritakan tentang anaknya, dan Sanpai juga bilang kalau anaknya memiliki penyakit asma. Mendengar itu, Kazuhiko memberikan Sanpai sebuah obat asma, karena Kazuhiko bisa sembuh karena obat tersebut. Sanpai pun sangat senang dan berencana akan memberikan obat itu pada anaknya ketika dia sudah kembali ke zamannya. Di tempat lain, kita diperlihatkan ketua komite sekolah yaitu Setsuko, yang ternyata dia juga seorang wakil rakyat di kota Tomimuro. Di sana asistennya yang bernama Yuzu menanyakan tentang sebuah rencana rahasia mereka, dan Setsuko pun akan segera menjalankan rencana tersebut. Sedangkan di sisi lain, Akina dan Takahashi sedang mencari siapa yang mencuri drone. Dan di sana mereka bertemu Sanpai yang semakin akrab dengan murid-murid di sekolah. Akina pun berencana untuk menyelidiki Sanpai sebagai bahan berita mereka. Sementara itu Yamada masih menyelidiki bagaimana cara membuka ruang dan waktu agar Sanpai bisa kembali ke zamannya. Di hari berikutnya, Sanpai yang sedang menggambar pemandangan, dia tidak sengaja bertemu dengan Setsuko. Dan di sini mereka memiliki perasaan yang sama, yaitu sama-sama mencintai kota Tomimuro. Sedangkan di waktu yang sama, Sena sedang bersama Subura. Subura bercerita kalau dulu waktu kecil, dia memiliki penyakit asma. Tapi saat itu ayahnya yang berada di medan perang mengiriminya sebuah obat. Karena obat itulah, Subura masih bisa hidup sampai sekarang. Di tempat lain, Satoru dan teman-temannya masih mencari tahu apa yang disembunyikan dari Seizen, kenapa dia berpura-pura sakit. Dan di saat itu ibu kantin datang, lalu memberikan ide agar meminta Saori untuk mengajak Seizen bertemu di suatu tempat. Karena seperti yang kita tahu, Seizen sering menonton konser Saori. Satoru pun menemui Saori dan akan melakukan apapun asalkan dia membantunya bertemu dengan Seizen. Dan di sini Saori dengan malu-malu, dia meminta hanya ingin berkencan berdua saja dengan Satoru. Di waktu yang sama, ternyata Takahashi dan Akina mengikuti Satoru karena mereka ingin mendapatkan berita tentang Seizen. Dan benar saja akhirnya Seizen datang. Tapi sebelum bertemu Satoru, Seizen dihentikan oleh orang berbaju hitam dan memasukkannya ke dalam mobil. Satoru dan teman-temannya pun menjadi bingung kenapa Seizen selalu diawasi. Dan mereka pun menebak kalau ada kasus besar di balik itu. Dan di sini Satoru pun merasa kasihan pada Seizen karena kebebasannya direbut. Sedangkan Yamada, dia telah berhasil menemukan teori kenapa Seizen bisa terlempar ke masa depan, yang dimana hal itu dikarenakan sebuah ledakan petir yang sangat dahsyat yang mengenai gudang senjata hingga membuka celah ruang dan waktu. Esok harinya di ruang klub penyiar, video rekaman Seizen kemarin tidak jelas sehingga mereka tidak bisa membuat berita tersebut.
Akina pun memutuskan untuk membuat berita tentang Sanpei. Karena Sanpei sedang ramai, jadi perbincangan para murid-murid. Dan di sini para murid-murid membicarakan kalau Sanpei sering bercerita kalau dia datang dari zaman perang. Tapi para murid-murid hanya menganggap kalau Sanpei hanya sedang bercanda. Akina pun memutuskan untuk mewawancarai Sanpei di markas rahasia Satoru. Dan di sana Akina menanyakan apakah Sanpei memang benar berasal dari zaman perang. Mendengar itu, Sanpei memberi bukti dengan menunjukkan seragam prajuritnya. Tapi di sini Akina sangat rese dengan memegang senjata api milik Sanpei. Sanpei pun menyuruhnya untuk jangan memegang benda itu karena berbahaya. Tapi Akina yang rese, dia nggak mendengarkan. Sanpei pun merebut senjata itu dan secara tak sengaja benda itu menembakkan peluru. Esok harinya Akina memposting video kemarin dan benar saja langsung viral. Tapi karena hal itu, sekarang Sanpei dicap berbahaya karena memiliki senjata api. Kasuga sangat marah kenapa mereka memposting video tersebut. Mereka pun segera pergi ke markas untuk menemui Sanpei. Akan tetapi sesampainya di sana, ternyata para polisi malah datang. Dan karena Sanpei tidak ingin yang lain terlibat, pada akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi. Oke, sekian pembahasan 4 kali ini, dan di sini ketegangan sudah mulai terjadi. Bagaimana nasib Sanpei selanjutnya? Apakah dia bisa kembali ke zamannya, atau malah akan dipenjara? Kita akan tahu itu di part selanjutnya, dan sekaligus merupakan part terakhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di part selanjutnya.